Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Design. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas dan mengupas lagi tutorial tentang cara menghasilkan uang secara online bagi kita sebagai seorang freelancer ataupun desainer. Oke teman-teman, website yang kita bahas kali ini yaitu website yang menawarkan berbagai macam project secara online ya, dan banyak sekali project-project yang bisa kita kerjakan seperti animasi, kemudian desain grafis, logo desain, kemudian ada pekerjaan accounting dan juga lain-lain. Pokoknya di sini banyak sekali ya project-project yang bisa kita lakukan sebagai freelancer ataupun desainer ya. Nah, nama website-nya apa? Kita akan simak dulu di video ini ya. Tapi sebelum kita simak videonya, saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Design ya, supaya saya terus bersemangat untuk membuat konten video berikutnya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas bersama ya salah satu website yang bisa teman-teman jadikan sebagai sumber penghasilan tambahan ya teman-teman ya. Oke, di sini yang websitenya akan kita bahas yaitu projects.co.id ya. Teman-teman nanti bisa searching di Google Chrome ya, atau melalui handphone teman-teman. Ini project.co.id ya. Projectnya pakai S ya teman-teman ya. Artinya di sini tuh banyak project-project yang bisa kita dapatkan secara gratis ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam project, khususnya project untuk desain grafis dan freelancer. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Ini adalah tampilan awal dari project.co.id, di mana di sini usernya sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan sudah berapa tahun nih? Ini kayaknya udah 10 tahun lebih. Project.co.id ini berkecimpung di dunia freelancer ya teman-teman. Dan kita lihat di sini banyak sekali klien-klien dan produk-produk yang sudah dijual di sini ya, dan sudah mendapatkan rating sangat-sangat bagus ya. Di sini ada menu cara kerja. Ini adalah tentang pengenalan dari project.co.id. Kemudian ini ada project. Nah, di project ini kita bisa menemukan project-project desain atau project-project freelancer yang cocok dengan kemampuan dan skill kita. Nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana mengerjakan project di sini. Kemudian di sini ada service. Ini adalah semacam project one-to-one project ya kalau di desain itu, atau project yang secara private ya antara klien dengan desainernya. Kemudian di sini ada produk. Ini kalau kita mau menjual produk di sini, kita juga bisa menjualnya melalui project.co.id. Kemudian ini adalah affiliate. Ini adalah semacam program affiliate yang kita bisa kerjakan di website ini ya teman-teman. Kemudian ada community. Ini tempat berbagi kepada kita. Community adalah tempat berbagi ataupun sharing-sharing tentang freelancer ya, atau project-project yang ada di sini. Kemudian ada blog. Ini adalah salah satu blognya di project.co.id. Kita juga bisa akses yang nanti di blognya. Oke, di sini kita akan fokus pada bagaimana cara menjadi freelancer ataupun desainer di project.co.id ini. Ya, caranya sangat mudah teman-teman. Tentunya kita harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan project-project yang ada di sini ya. Nah, di sini untuk cara mendaftarnya kita bisa melalui daftar sekarang ataupun register di sini. Ingat ya teman-teman, di sini ada dua tombol ya. Ada buat project ataupun daftar sekarang. Kalau buat project itu berarti kita menjadi seorang klien atau menjadi seorang pembuat pekerjaan ataupun yang mengasih tugas. Tapi kalau daftar sekarang ini kita bertindak sebagai desainer ataupun freelancernya. Nah, kita akan coba register yang ada di sini saja ya teman-teman. Kita klik di bagian sini. Atau jika teman-teman sudah pernah punya akun di sini, teman-teman bisa langsung login. Kita akan coba daftar menggunakan akun baru ya teman-teman. Kita register di sini. Nah, maka akan tampil form isian seperti ini teman-teman ya. Di sini kita diharuskan untuk mengisikan alamat email kita, username, kemudian captcha, dan kemudian ini adalah tombol register untuk kita mendaftar di website ini. Kita akan mulai saja. Saya akan menggunakan email yang biasa saya pakai ya. Oke, di sini sudah ada emailnya. Kemudian di sini kita ketikkan username kita. Ini adalah username ketika kita login menggunakan project.id. Ini
Ini username mau pakai apa bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai nama teman-teman ataupun bisa memakai brand ataupun produk dari desain teman-teman. Di sini saya akan pakai nama Bayu Desain 88 ya. Kemudian captcha-nya kita tulis ya. Ini wajib ya captcha ini ya, karena kalau tidak ada captcha ini kita nggak bisa register teman-teman. Paulus apa nih, Tiahu, oke. Di sini sudah kita ketikkan namanya. Kemudian setelah itu kita langsung klik pada bagian register ataupun mendaftar ya teman-teman. Oke, setelah kita mendaftar maka di sini akan tampil sebuah email yang mengharuskan kita untuk memverifikasi akun kita, dan verifikasinya itu kita harus memverifikasi melalui email yang telah dikirim oleh pihak project.co.id. Kita langsung saja cek emailnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada email dari project.co.id. Kita langsung buka saja teman-teman. Nah, emailnya nanti isinya seperti ini ya teman-teman. Kita sudah dikasih username dan juga password yang kita akan gunakan untuk login nanti ya teman-teman. Kemudian untuk memverifikasinya caranya cukup mudah. Kita cukup klik pada bagian link yang berwarna biru ini ya. Kita klik, oke. Nah, kemudian nanti kita akan login menggunakan email kita ya. Oh iya, di sini sebelum kita mengerjakan project, kita diharuskan untuk memverifikasi alamat handphone kita terlebih dahulu. Oke, kita akan coba register dulu nomor HP yang kita punya ya. Di sini saya pakai. Oke, di sini saya akan memasukkan nomor HP yang biasa saya pakai. Kemudian setelah itu kita verifikasi ya. Oke, kita sudah memasukkan nomor handphone kita dan kita juga sudah mendaftarkan alamat email serta username kita ke project.co.id. Saatnya kita berburu project di sini teman-teman. Saat kita sudah berhasil mengerjakan project, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Selamat datang di freelancer marketplace project.co.id ya. Nah, di sini banyak sekali tersedia berbagai macam lowongan ataupun pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara freelance ya. Oke, di sini kita akan coba login as Bayu Desain 88. Oke. Nah, ini kita sudah login ya. Otomatis di sini kita sudah login sebagai Bayu Desain 88. Nah, ini adalah username yang tadi kita ketikkan di awal ya. Ini tergantung username-nya apa ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan username masing-masing ya. Oke, di sini sudah ada semacam welcome back ya, atau ucapan selamat datang ketika kita berhasil mendaftar di website ini ya. Nah, untuk mulai mengerjakan project, maka kita bisa mengklik pada bagian browse project di sini. Di sini ada browse project, browse service, browse product, browse user, dan past project. Oke, kita akan coba browse project ya. Artinya kita akan berburu pekerjaan yang ada di sini. Nah, di sini untuk ketika kita mengklik pada browse project, maka akan terdapat berbagai macam project desain yang bisa kita kerjakan ya. Seperti 3D modeling and animation ya. Kemudian ada accounting juga, kemudian ada audio dan video, dan juga fotografi, data entry, desktop and programming, electronic robotic, game programming, internet marketing, layout logo and graphic design, mobile programming, network and system administration, CEO and website maintenance, website development, reading and translation, dan others. Oke, karena kita di sini bekerja sebagai desainer, maka kita akan memilih yang pekerjaan yang ada hubungannya dengan graphic design. Misalkan saya akan memilih yang ini, layout, logo, and graphic design ya. Kita klik pada bagian sini teman-teman. Oke, kita langsung klik saja. Nah, maka akan ditampilkan banyak sekali project-project yang berhubungan dengan desainer grafis ya. Oke, di sini misalkan di sini ada yang butuh ilustrator untuk desain t-shirt ya. Kemudian di sini ada yang butuh desain 13 feet untuk Instagram. Kemudian di sini juga ada yang mencari template berupa Canva Creator ya. Kemudian ada website juga dan media sosial. Kemudian desain ilustrasi komik juga ada di sini, dan masih banyak lagi ya. Ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
desainer grafis ya, karena tadi kita menyaringnya tentang layout logo dan graphic design. Jadi semua yang ada di sini yang ada hubungannya dengan desain grafis. Kalau teman-teman pilihnya 3D modeling, maka yang muncul nanti pekerjaan yang berhubungan dengan 3D modeling ataupun animation. Kalau teman-teman pilihnya accounting, nanti teman-teman munculnya yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan accounting ya. Jadi sesuaikan kemampuan ataupun skill teman-teman dengan daftar pekerjaan yang ada di sini ya. Oke, misalkan di sini kita akan coba mendesain misalkan mendesain t-shirt untuk ilustrator, mendesain ilustrasi untuk sebuah t-shirt ya. Di sini dia membutuhkan jasa ilustrasi ya untuk desain kaosnya. Kita coba klik dulu ya. Nah, ini adalah detail dari pekerjaan yang ilustrator tadi ya teman-teman. Di sini kita coba baca dulu untuk keterangannya. Halo, saya sedang membutuhkan seorang yang dapat membantu saya untuk membuat desain t-shirt dengan tema bebas ya. Dan untuk bagi yang ingin bid, mohon disertakan portofolio yang dimiliki. Kemudian di sini ada catatannya, note kebutuhan untuk desain sebanyak 3 ilustrasi. Terima kasih. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, kalau di project.co.id ini sistemnya yaitu bid ataupun bidding ya teman-teman. Bidding itu semacam kita itu ngasih proposal ya, ataupun pengajuan berupa desain yang kita miliki. Nah, proposalnya itu berupa portofolio teman-teman ataupun karya-karya yang sudah pernah kita buat ya. Di sini untuk biddingnya itu kita bisa menawar sebanyak mungkin ya, ataupun misalkan maksimal itu 3 bidding ya. Nah, di sini budget yang dimiliki ataupun disetujui oleh klien yaitu 500.000 sampai 1 juta teman-teman ya. Kemudian deadline-nya itu yaitu tanggal 23 jam 13.56 33 waktu Indonesia Barat. Kemudian penyelesaiannya 14 hari ya teman-teman. Ini adalah waktu mulainya. Kemudian di sini adalah 14 hari itu adalah waktu ataupun waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan project desain kaos ini ya teman-teman. Kemudian statusnya yaitu publish, artinya project ini itu sedang aktif ya ataupun masih aktif teman-teman. Kemudian di sini ada Bitcoin. Bitcoin ini adalah jumlah orang yang sudah mengirimkan proposal ataupun sudah mengajukan penawaran ya. Nah, penawarannya itu berupa apa? Penawarannya itu berupa harga ataupun portofolio yang kita miliki. Jadi misalkan ya di sini kita lihat sudah ada 20 orang yang mendaftar ya. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ya, bintangnya itu ada bintang 5. Artinya klien ini benar-benar akan membayar ketika project itu selesai teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di sini bintangnya itu bintang 5. Sudah jelas ya, kalau sudah bintang 5 itu si klien itu akan membayar jasa kita ketika project itu selesai. Nah, kemudian di sini bid masih terbuka, artinya bidnya ini masih aktif dan kita masih punya kesempatan untuk melakukan penawaran kepada klien ya. Nah, di sini kita kalau misalkan kita mau mengajukan penawaran, maka kita klik pada bagian place new bid ya, ataupun buat penawaran baru. Kemudian kalau misalkan kita masih ada yang bingung, kita bisa memilih ask owner ataupun bertanya pada owner. Owner itu adalah si klien ini ya. Kemudian jika teman-teman ada yang masih ingin didiskusikan, diobrolkan, teman-teman bisa memilih chat. Oke teman-teman, kita akan coba melakukan bidding ya. Kita coba bidding di sini, kita klik pada bagian place new bid. Teman-teman, sebelum kita melakukan bidding, sebaiknya kita membaca terlebih dahulu syarat-syarat ataupun ketentuan sebelum melakukan penawaran atau bidding di project.co.id. Nah, kita baca ya di sini. Perhatian, Anda mengerti bahwa akun Anda akan diblokir sistem jika melakukan salah satu atau lebih hal berikut ini saat bid. Nah, blokir sistem mengakibatkan seluruh reputasi Anda hilang dan saldo Anda tidak dapat diakses lagi tanpa dasar untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Jadi, ketika kita mengembit ini ataupun melakukan penawaran, kita harus bisa atau berhati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak reputasi kita sebagai freelancer ataupun desainer di project.co.id ini. Jadi lumayan ketat ya peraturannya teman-teman. Misalkan ini, transaksi di luar platform ataupun melalui rekening pribadi. Ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus murni pembayarannya itu harus melalui project.co.id. Kemudian aturan yang kedua yaitu menawarkan harga yang sangat rendah
hingga di level yang tidak umum, sehingga merusak ekosistem kerja freelance secara umum. Jadi kita tidak boleh memberikan penawaran harga yang sangat rendah ya, atau di bawah harga standar dari project.id. Nah, kalau misalkan si klien itu tadi adalah harganya itu misalkan di sini budgetnya 500.000 sampai 1 juta, maka kita tidak boleh memberikan harga yang di bawah itu ya. Misalkan harganya 100.000 ataupun 200.000, itu kan jelas sekali di bawah harga pasar ataupun harga yang ditawarkan oleh si klien. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ataupun mengasih harga yang cocok dan pas di project.co.id ini. Misalkan di sini projectnya 500.000 sampai 1 juta. Jadi kita harus melakukan penawaran misalkan 1,5 ya. Misalkan di sini kalau 500 ya berarti 550 ataupun 600.000. Nah, itu kan sudah masih cocok atau masih pas ya, teman-teman. Asalkan teman-teman jangan ngasih harga yang di bawah ataupun harga yang lebih mahal, itu nggak boleh. Jadi harganya itu harus selisihnya itu jangan terlalu jauh ya, atau jangan terlalu rendah. Nah, oke, kita langsung saja untuk membuat sebuah bidding ya. Nah, ini project title-nya yaitu butuh ilustrator untuk desain t-shirt, kemudian project owner-nya ataupun kliennya itu namanya Rahgun ya, teman-teman. Kemudian deskripsi pekerjaannya, dia itu sedang membutuhkan desain t-shirt dengan tema bebas ya. Jadi dia itu ingin temanya bebas, pokoknya dia itu ingin dibikinkan sebuah ilustrasi sebanyak 3 desain ya, atau 3 desain t-shirt ya. Kemudian budget yang ditawarkan oleh si klien ataupun owner yaitu 500.000 sampai 1 juta. Nah, nanti kita isikan di kolom ini nih, kita nawarnya berapa. Misalkan kita nawarnya 1,5 ataupun 1.200.000, itu masih bisa ya, masih member ya teman-teman ya. Jadi kita coba ya, kita isikan 1.500.000 untuk 3 kaos ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya, kita tawarkan desain kita. Kemudian ini kita apa ya, misalkan di sini deskripsi ini bisa kita isi dengan kenapa kita bisa menawarkan harga yang kita tawarkan, ataupun alasannya apa kita bisa ngasih harga 1,5 itu, alasannya kenapa. Misalkan di sini saya akan coba tulis, saya adalah seorang graphic designer profesional yang sudah banyak berkecimpung di dunia ilustrasi dan desain dan digital art. Saya yakin dengan penawaran, saya yakin Anda, semoga kita bisa kerjasama ya teman-teman ya, untuk menyelesaikan project ini. Dengan baik. Nah, misalkan seperti ini ya kata-katanya. Teman-teman nanti bisa ngarang kata-kata sendiri yang menurut teman-teman itu kata-katanya itu menjual dan bisa menarik klien untuk mendapatkan ataupun memakai desain kita. Jadi kata-kata ini tidak sembarangan kata-kata ya, tapi harus mengandung kata-kata promosi ataupun kata-kata yang mau memberikan pancingan kepada klien ya untuk bisa memakai jasa kita. Kemudian di sini apa ya, attach file ya. Attach file ini kayak semacam portofolio ya, mungkin ya, portofolio yang pernah kita kerjakan. Misalkan di sini portofolionya, saya akan coba pakai portofolio yang pernah saya pakai ya, ataupun saya buat. Di sini download dokumen. Oke. Portofolio teman-teman ya. Saya pakai portofolio. Nah, di sini kita sudah memberikan portofolio yang kita akan ajukan ya. Kemudian sebelum kita melakukan bidding, kita diharuskan untuk menuliskan captcha di sini. Misalkan boleh bu. Ini kita ketikkan boleh bu. Kemudian setelah nah sebelum kita melakukan place new bid, kita harus membaca aturan-aturan yang ada di sini terlebih dahulu. Ini adalah aturannya ya.
Ini adalah aturan ketika kita dipilih sebagai pemenang dalam proyek ini. Jika saya terpilih sebagai pemenang proyek, maka saya menyatakan bersedia untuk, nah ini ada keterangannya atau ada peraturannya nih ya. Yang pertama itu berkontribusi terhadap biaya yang mungkin timbul sesuai informasi pada laman phishing. Kemudian menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, bekerjasama dan menjaga komunikasi dengan proyek owner dan admin project.id untuk menyelesaikan proyek ini sampai selesai. Kemudian menyerahkan seluruh hasil kerja saya termasuk source code yang saya tulis ya. Nah, source code ini nanti kalau misalkan kita ini proyeknya kan proyek desain ya, berarti nanti kita nyerahinnya ke klien itu adalah berupa file mentah dari desain yang sudah kita kerjakan ya. Kemudian khusus untuk pekerjaan layout, logo dan graphic design menjadi hak eksklusif bagi owner, di mana saya tidak mempunyai hak untuk menggunakan memodifikasi, banyak dan memperjualkan hasil pekerjaan yang saya tersebut kecuali dengan seizin atau persetujuan owner. Jadi kalau misalkan di sini bidding ataupun penawaran kita diterima dan si klien itu memakai jasa kita dan membeli desain kita, maka kita tidak boleh ataupun dilarang memperjualbelikan ataupun menjualnya kembali di tempat lain, misalkan di Freepik ataupun di Shutterstock. Itu jangan, nggak boleh ya teman-teman, karena aturan di sini itu haknya itu sudah dimiliki penuh oleh klien ataupun hak eksklusifnya itu sudah dimiliki oleh klien ya. Jadi kita tidak boleh menggunakannya atau memperjualbelikannya secara ulang di website lain ya, kecuali dengan izin klien, itu beda lagi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung saja pada bagian place new bid. Nah, penawaran Anda sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini penawarannya sudah selesai, kita tinggal menunggu saja pemberitahuan dari klien ya. Nanti kalau misalkan proyek kita diterima ataupun ada disepakati ya teman-teman, nanti akan muncul pemberitahuan ataupun notifikasi melalui email maupun di website ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman tentang tutorial mencari project desain di project.co.id ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan menjadi wawasan baru bagi teman-teman ya. Silakan jika teman-teman mau mencoba untuk project.co.id ini, saya rasa ini cukup worth it dan atau sangat pas sekali ya. Sebagai kita seorang freelancer atau desainer itu, mencari pekerjaan tambahan ataupun sampingan itu sangat penting ya, karena kita jangan sampai terpaku pada pekerjaan kita di kantor ataupun pekerjaan kita yang utama. Karena kita, walaupun kita sudah bekerja di luar atau di kantor ya, kita tetap harus mencari pekerjaan sampingan ya, untuk jaga-jaga apabila nanti kita membutuhkan dana darurat ya ataupun dana tambahan, nanti kita tidak perlu bingung lagi karena kita sudah punya pekerjaan sampingan. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.